dalam diklat kami ada materi-materi yang mewajibkan seluruh pesertanya melakukan proses pemadaman. Sekali lagi, melakukan proses pemadaman, bukan ahli dalam proses pemadaman. Kalau ahli di sini nih jagonya. Jadi kami sama-sama sharing berarti nih Pak ya. Sama-sama sharing. Kami menggunakan standar internasional maritime organization yang biasa digunakan di kapal, baik kapal lokal maupun kapal luar negeri. Yang kami gunakan perlengkapan dan aturan adalah aturan-aturan internasional. Apalagi kami diamanahkan untuk melaksanakan kegiatan dengan dua kompetensi ini, kompetensi firefighting yaitu proses pemadaman dan kompetensi rescue on the water, nanti melakukan penyelamatan dan pertolongan ketika berada di perairan. Para peserta sudah dibekali tentang teori dasar kedamkaran. Tentunya dengan 3 hari kemarin, apa yang telah disampaikan oleh para narasumber, yang terpenting adalah nanti dilaksanakan. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini, saya ingin tahu seberapa besar kemampuan teman-teman dalam hal ini, tentunya ketika melakukan suatu tindakan pemadaman. Ingat bahwa respon time pelayanan kebakaran itu yang harus kita pegang 15 menit sampai hari ini. Artinya bahwa teman-teman ketika melakukan pemadaman dari sektor, dari pos sampai ke tempat kejadian itu paling lama adalah 15 menit. Terima kasih pada seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon yang masih menaruh perhatian kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon. Tentunya pada pagi ini kami melaksanakan kegiatan bimbingan teknis Damkar 1 di tingkat Kabupaten Cirebon. Tentunya banyak hal yang ingin kami dapat. Yang pertama, bahwa tujuan dari bimbingan teknis ini adalah peningkatan kapasitas aparatur, karena kami selama 1 tahun mengevaluasi kinerja para petugas damkar dan sudah selayaknya mereka dibimbing sehingga ke depan tugas-tugas mereka yang lebih berat itu akan bisa terlaksana dengan baik. Kemudian dalam kegiatan ini pun kami melibatkan semua unsur, baik itu dari Pusdiklat Damkar Provinsi Jakarta dan institusi-institusi pendidikan yang melakukan bimbingan ataupun pelatihan tentang kedamkaran. Sebagai contoh, pada pagi ini kami berada di SMK Mundu karena setelah kami evaluasi tempatnya representatif untuk kegiatan ini. Peserta yang kami libatkan adalah semua petugas damkar dan penyelamatan yang ada di 10 sektor di Kabupaten Cirebon dengan jumlah 30 orang. Masing-masing sektor dilibatkan 3 orang. Artinya ini yang 3 orang ini setelah melaksanakan BIMDEK ini harus ditularkan atau disebarkan ilmunya kepada teman-teman yang lain, sehingga harapan kami ke depan bahwa Damkar Kabupaten Cirebon semakin jaya, semakin bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena sesungguhnya kerja kami yang paling baik adalah ketika kerja kami bisa bermanfaat buat masyarakat Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Betulkan lagi oleh Bapak, ini bisa langsung masuk Pak, walaupun kondisi tadi Bapak katakan ada napasnya, jadi bisa Pak menyatakan ini Bapak masukin aja tapi masukin napas. Jadi hal yang harus dilakukan adalah memasang ini di bagian atas ketika memasang ini yang dikeluarkan atasnya dulu nih, kencangkan, kemudian di tengah ini masih bisa napas nih. Ketika Bapak tutup dulu nih, 1, 2, 3 tutup, 1 ya, kendorkan bagian bawah, cukup tinggal
Udah napas bukan dia. Nah sekarang kalau masuk ruangan, kemudian tiba-tiba ini bermasalah nih, ganti orang. Ini kena ada masalah ataupun kebakar atau apa, mau ganti orang. Caranya nggak usah dilepas lagi, kan dia sudah luka. Ya caranya cukup satu saja yang dilepas. Mana yang dilepas? Yang tidak ada selangnya. Sebelah kiri, ini lepas. Ini kiri nih ya. Maka orang mengganti segera langsung ganti serap. Bapak masih ikut sana? Mengganti. Langsung. Yang jadi nggak perlu disimpan lagi. Nggak usah. Pegang. Sampai pertama. Fire. Go. Tekan 1, 2, 3. Baru. Nah, atau langsung dibalikan. Serta. Dibalikan. Langsung proses pemadaman. Posisi kuda-kuda. Tetap kuda-kuda. Kaki kuda-kuda. Tenaganya yang paling kuat. Dan ini kalau pakai ini Pak, kok bisa Ini adanya kontrol yang ujungnya. Maka upayakan selang ini jangan sampai kena muka. Kita arahkan terus ke depan. Ya, terserah Bapak mau menggunakan cara yang mana. Ya, mau cara yang begini, nanti tinggal ini. Ya Pak ya. Mau begini atau mau langsung Bapak lempar sini ke sini boleh, terserah. Pokoknya jangan sampai gini posisi tangan Bapak gini. Nah ini gini bahaya nih. Ya. Bahan pemadam kebakaran efektivitasnya dibandingkan dari bahan pemadam yang berupa CO2, kemudian tepung kimia dan busa. Untuk di luar ruangan sebetulnya yang paling efektif adalah busa. Karena dia ketika kita semprotkan akan menempel di zat yang terbakar sehingga akan ngumpul dan menutupi benda yang terbakar tersebut sehingga dia akan lebih cepat padam. Nah, kemudian yang kedua yang lebih efektif adalah yang menggunakan powder. Karena powder juga sama akan menutupi dan menyelimuti benda yang terbakar tersebut. Yang paling agak kurang efektif adalah CO2. Kenapa? Karena CO2 adalah bentuknya gas, sehingga ketika kita semprotkan di luar ruangan dengan banyaknya angin, CO2 itu akan lebih banyak terbawa oleh angin. Sehingga kalau untuk CO2 kita kadang harus lebih banyak bahan pemadamnya, kemudian kita harus lebih dekat sekali dengan benda yang terbakar. Nah, berbeda ketika di dalam ruangan kebakarannya. Terhitung kalau misalkan di dalam ruangan efektivitasnya sama-sama efektif. Kenapa? Karena dalam ruangan itu hampir tidak ada tidak ada angin yang mempengaruhi perbedaan efektivitas tersebut. Nah, paling hanya yang membedakan efektif tidak atau tidaknya, kita harus bisa memilah apakah benda yang terbakar tersebut kalau kita semprotkan bahan pemadam akan mengakibatkan bahaya yang lain nggak? Contohnya misalkan ketika yang terbakar adalah benda elektronik. Ketika benda elektronik terbakar, elektronik kan itu merupakan benda yang dialiri listrik ya. Sehingga kalau kita padamkan dengan bahan pemadam yang mengandung air, contohnya busa atau air, justru itu akan menyebabkan bahaya tambahan, yaitu tersengat listrik.
tersengat listrik. Kemudian yang kedua, misalkan kita padamkan menggunakan tepung kimia, itu akan sangat tepat karena tidak akan mengakibatkan tersengat listrik. Tapi memang nanti pada akhirnya ketika kita sudah padamkan akan menimbulkan sampah bahan kimianya di mana-mana. Itu. Kemudian kalau menggunakan CO2 untuk alat-alat elektronik itu paling tepat karena CO2 bisa memadamkan dan dia tidak menimbulkan sampah. Tapi berbeda ketika kita yang di tempat yang terbakar itu yang mengandung bahan-bahan yang kita konsumsi, contohnya makanan, katakanlah di dapur. Misalkan kita di dapur, kita harus memperhitungkan tadi ada bahaya tambahan lagi lain nggak? Misalkan kita dapur terbakar, kita semprot menggunakan tepung kimia. Jelas walaupun apinya padam, tepung kimianya kemana-mana bisa mempengaruhi nempel di bahan makanan yang lain, ya otomatis kita akan rugi atau menimbulkan bahaya yang lain, keracunan dan sebagainya. Jadi mungkin lebih tepat kalau di dapur menggunakan CO2 karena CO2 tidak ada sampahnya dan mampu memadamkan kebakaran karena dapur merupakan ruangan tertutup. Apa perbedaan ketika kita memadamkan api menggunakan CO2 dan tepung kimia? Oke, satu, untuk CO2 tidak ada bekasnya, tidak ada sampahnya. Tapi kalau ini yang tepung kimia, ketika kena kita bisa menetap ke badan kita, bisa terhirup dan sebagainya, itu sangat berbahaya untuk pernapasan. Kira-kira kenapa? Yang lebih efektif CO2 apa tepung kimia? Kimia. Powder lebih efektif. Kenapa? Karena dia berat, dia nempel, nutup. Kalau CO2 ketika disemprot, apinya padam, dia langsung hilang. Makanya untuk tingkat efektivitasnya sebetulnya lebih efektif yang powder. Ya, CO2. Kenapa CO2? Ya, kalau dapur itu kan ketutup. Saya tadi bilang CO2 powder sama efektif kalau ruangannya tertutup. Bapak harus menyelamatkan dua korban yang ada di dalam. Ada orang tua sama anak muda. Posisi korban masih hidup. Silakan, di atas sudah ada tanduk, bawa ke sini korbannya dengan menggunakan tanduk. Dan semuanya harus bisa melakukan proses penyelamatkan. Orang yang paling depan biasanya adalah ketua regu. Biasanya dia akan menggunakan tali ini diikatkan di pinggang. Ya, kemudian nanti anggota tim sesudah memakai itu semua, breathing aparat semua, memegang tali ini sehingga regu kita tidak akan terpencar kemana-mana. Karena dalam ruangan ini, ruangan yang kebakar, asap itu akan menghalangi pandangan kita. Bisa sampai gelap sama sekali, nggak kelihatan apa-apa. Jadi kalau kita memegang tali ini, kita pastikan regu kita tidak terpencar kemana-mana atau ada yang barangkali nyasar kemana, tidak akan
disasar seperti itu. Satu, untuk supaya regu kita tidak terpencar. Kedua, ketika kita masuk semua, nanti ada satu tim kita, satu anggota tim kita yang berada di sini. Kemudian ketika anggota tim yang terakhir masuk memegang tali ini, pegangnya manteng. Gunakan APD sesuai dengan standar pemadaman. Legalisasi berarti tadi gini Pak, Bapak kan udah paham gini, tapi mengingatkan Pak, ayo kita datangin Pak, nggak boleh Pak, jangan nggak boleh, ditindak aja, saya bukan, tidak boleh. Tugas mulia selalu memberi pelayanan prima, pencegahan, pemadaman, juga penyelamatan di skala medan dengan undang-undang dan peraturan tanpa pamrih tugas dilaksanakan. Jadi kalau misalnya kita di kapal nih, misalnya jadi kapal, terus kapal ikan pada darurat nih, ada penyelamatan. Yang pertama, yang ini pakai sekoci ya. Sekoci itu paling aman. Sekoci paling aman karena dia punya mesin, dia tertutup, ada bakar minuman. Biasanya untuk orang tua, anak kecil atau perempuan ya. Yang kedua pakai elektrik itu ya Pak ya, yang di bawah itu aman juga tapi nggak punya mesin. Yang ketiga kalau nggak terbaiknya sekoci atau elektrik, ada harus terjun ke air untuk menjauh dari kapal kalau di kapal. Kalau misalnya ada sebagai penyelamat gimana? Prinsipnya sama ya. Cara terjunnya beda dengan yang lain. Maka kita sama-sama caranya. Kalau cara terjun ya ada di
terus ada tutup hidung, segelnya di sini ya, bukan di pundak, tapi di sini. Terus ada terjunnya, kaki lurus, ya, terjun, melangkah, jangan loncat, pandangan ke depan. Seluruh masyarakat jadi tujuan, tingkatkan terus keterampilan bersama seluruh masyarakat. Waspadailah bencana, hindari kebakaran, agar seluruh lingkungan terhindar dari risiko. Pantang pulang sebelum api padam, puji sanjung bukan yang diharapkan. Perintahkan ridho Tuhan, pemadam kebakaran, jaya selamanya, jaya selamanya. Gawat terik mentari, kami siap melawan api, walau nyawa sebagai taruhannya. Kami rela berkorban demi negeri ini, walau raga kami harus mati. Kuatkan tekad, terus berjuang. Ku yakin kami pasti menang. Arahkan air ke tujuan, api padam dan kita menang. Kami adalah satria, berjuang untuk negeriku tercinta, yang tak pernah kenal lelah, menjaga dan tetap siaga. Terima kasih kepada STMPS sebagai penyelenggara diklat ini yang banyak manfaatnya untuk kita, untuk berpunya wawasan, untuk meningkatkan kreativitas bekerja, untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Mudah-mudahan di diklat ini kita ke sana lebih profesionalisme dalam bekerja. Intinya
dengan profesionalitas kita bekerja akan meningkatkan mutu pelayanan terhadap masyarakat. Begitu saja Pak, Damkar Jaya, Damkar Kabupaten Cirebon, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon. Berjuang untuk negeriku tercinta. Oke, materi survival atau bertahan hidup di laut atau di air ya, bertujuan untuk menolong diri sendiri atau orang lain bila dalam keadaan bahaya. Materinya apa aja? Yang pertama adalah dia tahu cara terjun dari kapal atau dari pinggir tulang, maka dia harus yang benar caranya. Yang kedua, dia bisa menggunakan life buoy. Yang ketiga, dia bisa menggunakan buoyant rescue ya, tali untuk menolong korban yang sadar maupun yang tidak sadar. Yang berikutnya, dia akan mencoba untuk menggunakan life buoy. Selain bisa melempar, dia juga menggunakan life buoy. Kami pantang pulang sebelum api padam.